So, assalamualaikum teman-temanku semua. Hah, yang tersayang. Eh, apa sih ngomong apa sih aku ini? Ya, ini aku pengen liatin kalian, aku ngevlog tiba-tiba kayak begini. Soalnya aku pengen liatin kalian jalur sepeda. Kalau aku pulang dari tempat kerja itu aku selalu naik sepeda. Jadi jaraknya itu sekitar 10 kilo. 10 atau 11 begitulah. Malas aku ngukur. Nah, ini aku tuh naik sepeda. Jadi jalurnya tuh kayak gini nih, teman-teman. Jadi itu udah diaspal. Jadi ini khusus untuk para pesepeda aja ya, sama orang-orang yang jalan kaki, sama lari lah. Terserah dia mau naik apa, yang pokoknya yang kayak gitu. Nah, terus aku pengen liatin kalian juga itu, astagfirullah, ranting kayu aku hampir tabrak. Nah, kayak gini. Ini aku naik sepeda. Jadi jalurnya kayak gini nih, teman-teman. Aku udah pernah ngevideoin juga di vlog sebelumnya, tapi buat teman-teman yang belum tahu juga. Jadi kayak gini jalur-jalurnya. Nah, kayak gini. Jadi aku wide winkle aku zoom out supaya kelihatan semua. Jadi kayak gini, teman-teman. Dan ini tuh langsung jalan besar. Udah habis dari sini tuh kita harus nyebrang dulu ke tempat selanjutnya, ke jalur sepeda berikutnya maksudnya. Ini bicaraku kok kebelet kayak gini, gimana sih? Nah, ini kayaknya video aku cuma sekitar video beberapa menit aja. Jadi nggak terlalu lama videonya. Gini. Jadi aku itu pergi kerja sama berangkat kerja sama pantai lah. Pergi kerja sama pulang kerja itu jalurnya sama kayak gini. Nah, di sini tuh minim penerangan. Soalnya aku berangkatnya itu kadang jam 5 subuh pagi. Jadi minim penerangan, makanya kadang aku takut juga. Kadang itu aku sampai takut soalnya gelap banget juga di sini. Makanya aku kadang ke jalan besar, jalan raya. Sebenarnya nggak boleh sepeda di jalan besar, itu nggak boleh. Soalnya di Jerman sendiri itu udah udah dibuatkan jalur sepeda sendiri buat para pesepeda. Makanya kalau ketahuan polisi kita di stop, terus ditanya, bos kenapa nggak jalur sepeda, kenapa jalan besar? Makanya nanti kena tilang, suruh bayar kita. Tapi kadang-kadang tergantung hoki sih, tergantung keberuntungan. Kalau nggak ada polisi ya nggak ada, boleh gas. Makanya jadi kayak gini, teman-teman. Aku nggak bawa ini tongsi, apa sih namanya itu? Tongji malah tongsis. Makanya nggak bisa terlalu agak kejauhan ini kameranya. Soalnya aku perekam pakai tanganku kan pendek. Ini, teman-teman. Jalur sepeda di Jerman kayak gini. Ini harus pakai kacamata kalau di aturan di Jerman juga. Kalau kalian naik sepeda itu sebisa mungkin harus ada pelindung mata. Soalnya di banyak tawon masuk matamu, picek kamu. Nah, terus apa lagi? Harus pakai helm, safety first. Harus ada keamanan juga. Terus apa lagi? Ya betul. Terus di sepeda itu harus ada lampunya juga. Lampu ini. Lampu itu sama lampu belakang. Lampu rem. Kalau ya harus nyala lah. Kalau gelap. Itu harus ada semua. Soalnya kalau ndak ada nanti kena ini, ditangkap polisi lagi. Soalnya di sini tuh apa-apa harus selalu aman di Jerman sendiri. Kalau ndak menjaga keamanan seperti itu, minimum lampu atau helm, kalian ditilang juga sama polisi kalau sepeda kalian ndak lengkap ya. Terus sepeda-sepeda di Jerman itu harus ada kunci juga kayak ini.
harus ada kuncinya. Kalau nggak ada kuncinya juga itu nggak terlalu aman di Jerman, soalnya banyak maling di sini. Maling sepeda, apalagi kalau sepeda kalian sepeda lumayan harganya, wah hilang sudah, menangis. Nah itu guys, kenapa aku naik sepeda? Soalnya tidak ada SIM, malas buat SIM, mahal buat SIM di sini. Buat SIM di Jerman itu biayanya hampir berapa juta? Sekitar 3.500, itu hampir 50 juta harganya. Makanya aku ndak buat SIM. Soalnya harganya itu 50 juta. Buat SIM aja kok harga sampai 50 juta, itu bagaimana ya caranya di Jerman. Tapi itu SIM-nya SIM seumur hidup, jadi nggak diperbaharui lagi. Tapi biayanya itu bos. Mending naik sepeda, soalnya harga bensin sekarang mahal. 1 liternya itu 28.000 sampai kadang 45.000 juga harganya. Lebih baik naik sepeda. Jadi lebih enak, lebih mantap, lebih aman juga. Apalagi sekarang krisis, nanti aku kalau mau bikin video-video krisis nanti dilabrak videoku. Ah kamu ini buat video salah di Jerman. Buat video salah tentang Jerman, nanti aku dilabrak lagi sama video YouTuber 1M itu. Udahlah, jadi aku masalah krisis itu terserah lah. Krisis ya krisis. Pokoknya alhamdulillah pokoknya bisa makan aja. Bisa dapur masih bisa nyala, itu aja. Nggak usah mikir-mikir lain. Soalnya itu bukan urusan kita, rakyat kecil. Bukan kita belum cukup ilmunya masih mandang ke situ, itulah biar urusan pemerintah di sini sama pemerintah di Indonesia juga itu gimana nggak tahu. Pokoknya kita itu ikutin pemerintah aja. Mereka bilang apa, ucap apa, terserah. Kalaupun ada salahnya atau benarnya, itu nanti mereka yang tanggung jawab sendiri di akhirat ya. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya nanti dipertanggungjawabkan di akhirat sana, nanti ditanya sama Allah nanti. Kalau bikin rakyat menderita. Jadi kita sebagai orang kecil, apalagi netizen ini suka komen-komen, wah ini YouTuber sombong. Makanya kayak gitu itu harus dilihat dulu, jangan cuma jangan cuma percaya dalam satu sisi aja, harus dilihat semua secara keseluruhan. Jangan mudah percaya cuma karena orang bilang ini si A nggak menghargai orang lain yang miskin. Jangan bilang kayak begitu. Mungkin dia wataknya udah kayak gitu, cara ngomongnya dia kayak gitu, tapi orangnya baik kayak gitu kan. Kita kan nggak tahu sama sekali. Jadi harus dilihat dulu kalau berkomentar. Terus mengkonsumsi video-video yang bagus itu gimana, itu pribadi sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar, apalagi di akhir zaman kayak ini. Zaman teknologi, zaman kayak begini yang banyak betul fitnah. Makanya kita itu harus hati-hati teman-teman ya. Intinya kita itu kerja, yang muslim jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah. Kayak gitu, sholatnya jangan pernah dilepas. Apa itu akunya? Kayak gitu. Bagi yang beragama lain juga jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah juga teman-teman. Soalnya ini kita udah di zaman fitnah. Fitnah itu sudah membabi buta. Makanya ya, lebih harus hati-hati bersikap dan harus lebih dewasa lagi ya. Apalagi aku mau bilang, oh
ya mau liatin jalur sepeda lebih, kayaknya di sini mantap. Nah itu teman-teman, di depan jalur itu ada kereta mau lewat, makanya langsung lampu merah gitu. Biasanya kalau masih keretanya masih jauh aku terobos aja. Apa ciri-ciri, apa bukan ciri-ciri sih, karakternya orang apa kentara kalau orang Indonesia. Kalau keretanya masih jauh sedikit diterobos aja lampu merah. Nah ini aku pengen liatin kalian, kereta mau lewat ini. Nah itu guys keretanya. Nah udah bisa jalan enggak ini? Bisa lah. Bismillah. Nah, ini udah masuk di, hampir sampai di rumahku ini. Makanya sudah agak melambat, soalnya itu tadi stasiun kereta kelihatan. Nah ini teman-teman, kita udah hampir sampai. Ini apa, aku liatin ada pabrik ini. Ini pabrik selai. Jadi selai apa itu namanya? Pektin. Untuk buat selai, buat apa lagi? Buat jus kayak gitu. Pakai itu kan sari buahnya itu dipakai. Terus minggu lalu itu di sini ada kebakaran. Tunggu dulu, aku agak susah soalnya aku pengen liatin, tapi di sini biasanya orang nggak pengen di apa, nggak boleh kita ngambil rumahnya orang kalau terjadi bencana. Makanya aku agak takut. Nah itu kemarin itu ada kebakaran di sini, ini habis semua satu rumah itu. Kemarin dekat rumah ada kebakaran, makanya sampai pemadam kebakaran itu ramai banget di sini. Nah, teman-teman, guys, semua baru sampai di rumah. Alhamdulillah sampai juga. Sekarang aku mau turun dulu sebentar, mau ambil paket. Ini ada paket untuk punya aku ini. Jadi untuk aku beli paket itu, aku beli alat itu untuk membersihkan batu-batu di rumahku. Nah, apalagi teman-teman, aku tak duduk dulu di sini. Soalnya aku dengar istriku lagi bersih-bersih. Soalnya dia takut aku marahin, makanya bersih-bersih cepat. Soalnya kalau aku pulang kerja, rumah kotor itu aku marahin satu rumah. Soalnya udah baru capek pulang kerja, rumah kotor gitu, langsung aku marahin. Nah, aku tak duduk dulu. Jadi itu teman-teman semua, apa lagi aku mau jelasin tentang krisis di Jerman juga ya. Aku mau bahas sesuatu juga, mau bahas krisis Jerman juga. Jadi krisis Jerman itu alhamdulillah aku sama istriku juga tidak terlalu berpengaruh sama kita. Karena kenapa? Satu, aku sama istriku kerja, dan itu alhamdulillah rezeki ada terus juga. Salah satunya ini, jadi kita ini bakalan mobil kita mau jual lagi. Mobil yang baru kami beli, kami mau jual lagi. Soalnya alhamdulillah istriku dipercaya, terus dapat bonus dari perusahaannya. Itu dia dapat mobil dari perusahaan juga. Jadi makanya kita jadi tidak perlu bayar mobil lagi. Jadi dia dapat mobil dari perusahaan. Itu satu. Terus kalau masalah makan, alhamdulillah ada aja terus. Kadang ya makan nasi. Pokoknya aku itu harus setiap hari aku harus ada nasi. Tiap hari itu kita makan nasi, telur, nasi Indomie kayak itu, alhamdulillah cukup. Jadi nggak lapar ya, belum ini apa, belum lapar.
Jadi masih ada aja rezeki dari Allah. Jadi buat orang-orang lain juga, orang-orang di Jerman itu yang, jadi aku pikir orang-orang di Jerman juga betul sih berpengaruh juga, tapi ini mereka nggak terlalu ambil pusing juga. Soalnya ya mau gimana lagi, mau ambil pusingnya nggak bakalan berubah-berubah juga kan selama ini perang Ukraina sama Rusia, terus apa lagi COVID, masalah corona belum selesai sampai sekarang. Ya udah terbiasa semua, jadi kayak gitu. Yang seperti di video yang satunya videonya Mas Kesa bilang pengangguran juga dibayar di Jerman, itu betul, tapi memang banyak aturannya. Harus ini bahasa Indonesianya apa sih? Harus mengirimkan formulir juga dulu ke kota. Jadi nanti kecamatan itu yang ngurus semua apakah layak dikasih uang atau enggak, itu harus isi formulir juga dulu. Terus kemiskinan di Jerman juga ini ada juga sih, kadang aku banyak lihat juga orang-orang minta-minta, tapi itu rata-rata dari masa orang-orang pengungsi. Orang Jermannya sendiri ada juga, tapi jarang, mungkin di kota besar ya, soalnya aku jarang juga sih ke kota-kota besar. Tapi yang aku sering lihat itu rata-rata pengungsi, yang banyak yang mengemis atau yang minta-minta. Ya kadang dikasih, harus sedekah kan, supaya rezekinya lancar. Makanya untuk kemiskinan di Jerman juga itu ada, tapi tidak terlalu separah di negara kita sendiri, yang masih lumayan banyak, terus masih memprihatinkan juga. Terus apa lagi aku mau jelasin masalah krisis di sini. Krisis ya, aku cuma krisis ini aja pribadi ya. Aku itu krisis imanku agak lowbat ini, makanya sholat masih putus-putus, kadang sholat kadang enggak, kayak gitu-gitu. Puasa juga kadang full kadang enggak, ya masih banyak lah. Sedekahnya juga masih kurang, ya itu aku masih krisis pribadi. Krisis di dirinya kalian semua juga ini harus diperhatikan juga, soalnya kita nggak selamanya di dunia kan, harus lihat bekal untuk akhirat juga untuk kalian semua. Ini saya ngomong kayak gini itu untuk pribadi diri saya sendiri juga, bukan sok-sok mantan santri atau mantan ustaz, enggak lah. Soalnya aku juga orang bodoh, makanya kayak gitu. Jadi aku cuma pengen titip ke kalian semua yang lihat video ini, sesama orang Islam ya harus lebih perbanyak kasih sayangnya, terus jangan suka komen macam-macam, terus jangan terlalu gampang percaya sama berita-berita yang belum tentu benar. Soalnya yang benar itu ya cuma Allah, itu yang benar. Makanya itu harus lebih teliti lagi, terus harus lebih bisa bisa lebih dewasa lagi. Itu aja sih pesan dari aku ya buat teman-teman di Indonesia juga. Itu aja sih dari aku. Males aku terlalu banyak ngomong, video nggak jelas juga ini. Ada yang nonton atau enggak ini? Itu aja dari aku teman-teman. Sekurang-kurangnya video ini ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan ada salahnya itu datang dari pribadi saya sendiri. Dan itu aja sih dari aku. Dan assalamualaikum, terima kasih buat subscribe dan view, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, like ya videoku ini. Dan itu aja dari aku, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Nanti insya Allah aku buat video-video lagi, terserah lah, mau bagus mau enggak, pokoknya buat aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan